Oke, saya ingin menegaskan di sini bahwa saat ini saya memang sedang marah dan kecewa. Dan saya marah bukan karena ingin ribut untuk memperebutkan lelaki yang gak tahu diri ya. Sekali lagi, saya marah bukan karena ribut memperebutkan lelaki yang gak tahu diri, tapi saya marah karena saya sudah difitnah dan dipermalukan berkali-kali di media sosial oleh Sika ya. Si kampret, nenek gayung, mukanya kayak nenek gayung soalnya, makanya saya panggil nenek gayung. Jadi si nenek gayung ini sudah berulah memfitnah saya berkali-kali, dan ini sudah kesekian kalinya. Ya, pertama saya diam, kedua saya diam, dan ketiga akan saya lawan. Ada bukti video kiriman netizen, cuplikan live TikToknya dengan jelas dia menyebut nama saya Zeda berkali-kali. Intinya dalam video TikTok yang dikirim netizen yang berdurasi kurang lebih 1 menit itu, dalam live TikToknya dia, saya menyimpulkan ada 3 poin fitnah. Yang pertama, dia fitnah saya manggil-manggil ngundang-ngundang wartawan saat jenguk di lapas buat pansos. Sekali lagi, dia fitnah saya manggil-manggil ngundang-ngundang wartawan saat jenguk di lapas. Ya, nenek gayung. Si nenek gayung ini berpikir wartawan itu tukang yang bisa dipanggil-panggil. Ya. Saya mau kasih pencerahan nih buat nenek gayung. Wartawan itu profesi terhormat, punya SOP ketat sebelum meliput. Nggak bisa dipanggil, diundang, harus datang seenak jidat kita, nggak bisa. Wartawan itu datang atas inisiatif dari perusahaannya masing-masing. Dan wartawan dapat info dari mana? Kan dapat info saya jenguk ke lapas juga konfirmasi dari pengacaranya AZ. Kenapa jadi saya yang difitnah? Sengaja mengumpulkan wartawan segala macam untuk pansos. Ini kan fitnah yang keji, tanpa dasar. Hanya berdasarkan katanya, tapi dia sudah memfitnah saya seperti itu, menyebut nama saya berkali-kali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia fitnah saya nggak bayar wartawan. Zeda nggak bayar wartawan. Dia pikir wartawan bisa dibayar seenak jidat dia dalam meliput berita. Iya. Memang saya siapa bisa bayar wartawan? Wartawan tuh nggak bisa disogok pakai duit di lapangan, nggak bisa. Dan yang ketiga, dia fitnah wartawan minta-minta duit ke pengacara AZ. Ini fitnahnya sudah makin melebar, mulutnya sudah makin ngaco. Ya. Jadi ini tidak hanya memfitnah dan mencemarkan nama baik saya secara pribadi, tapi juga merendahkan profesi wartawan. Dengan jelas dia bilang wartawan minta-minta duit ke pengacaranya AZ tanpa dia menyebutkan oknum. Dia tidak menyebutkan oknum. Dan itu dia sampaikan secara terbuka di platform media sosial live TikTok yang bisa diakses dan ditonton, disaksikan jutaan mata masyarakat. Saya berharap Persatuan Wartawan Indonesia bertindak tegas untuk memberikan somasi peringatan keras pada perempuan ini supaya perempuan ini dapat efek jerak. Ya. Jadi si nenek gayung ini dia memfitnah dan mempermalukan saya berkali-kali di live TikToknya dia. Yang terakhir dia menggiring opini publik, mengarang-arang cerita seolah-olah saya mengejar AZ dan ditolak oleh AZ. Ini bukan hanya fitnah, tetapi sudah sangat merendahkan marwah dan harkat martabat saya sebagai perempuan. Saya tegaskan, sekali lagi, tidak ada dalam kamus hidup saya mengejar laki-laki, apalagi memperebutkan lelaki yang tidak tahu diri. Justru lelaki itu yang mencari-cari dan meminta nomor telepon saya lewat pengacaranya. Silahkan dikonfirmasi ke pengacaranya. Justru si AZ itulah yang menghubungi saya terlebih dahulu. Bahkan dia mengirim puisi romantis ke saya, merindukan suara saya. Dia ngajak video call, tapi saya tolak. Dia telepon berjam-jam, dia ngasih perhatian, udah makan belum, udah sholat belum, sampai akhirnya dia memberikan sinyal minta dijenguk lagi. It's okay, saya jenguk lagi. Dengan tujuan, mungkin dia butuh teman untuk mencurahkan isi hatinya. Saya tegaskan, saya tidak ada perasaan apa-apa dengan lelaki itu, walaupun sudah mendapatkan rayuan maut. Ya, saya nggak seperti nenek gayung itu. Jelas ada motif terselubung ngarep pengen dikawinin. Saya ini murni tulus hanya ingin mendukung AZ di saat dia terjatuh, di saat dia direndahkan, dihinakan oleh masyarakat, dihujat fisiknya, kelakuannya. Saya rela pasang badan bersaksi di hadapan publik bahwa AZ lelaki yang baik, bertanggung jawab. Tolong publik jangan lagi menghujat dia, karena saya pernah dekat dengan dia. Saya pernah merasakan kebaikannya. Saya pasang badan membela AZ di hadapan publik, di hadapan media.
di saat tidak ada satu orang pun yang mau, apalagi berani membela dia. Bahkan orang terdekatnya sekalipun tidak ada yang membela dia. Tapi mirisnya sepertinya semua itu tidak cukup bagi dia. Dia menginginkan sesuatu yang lebih dari saya. Dia meminta sesuatu pada saya dan saya menolak permintaannya. Banyak permintaan dia yang saya tolak. Video call saya tolak. Minta ini itu saya tolak. Pokoknya yang di luar nalar saya tolak. Nah, dari situ dia mulai tantrum, mengeluarkan kalimat yang melukai hati saya dan seolah membiarkan si nenek gayung ini untuk menyerang saya di hadapan publik. Untuk si nenek gayung ini, saya mau ngomong ya, saya sudah peringatkan kamu untuk minta maaf baik-baik atas semua fitnahan kamu. Dan kamu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Atau kamu memang sengaja mau ngajak ribut. Namun sampai detik ini tidak ada permintaan maaf. Malah dia terus berulah, menggiring opini publik untuk mempermalukan saya dan merendahkan marwah saya sebagai perempuan. Buat si nenek gayung ini, ya, lu mau pacaran kek, mau jungkir balik, salto, kawin kek, saya nggak peduli sama laki-laki AZ itu, lu mau ngapain, saya nggak peduli. Saya nggak ada perasaan sama lelaki itu. Yang jadi masalah, yang membuat saya peduli adalah kenapa Anda harus nyenggol-nyenggol fitnah saya berkali-kali. Saya peduli dengan harkat martabat marwah saya sebagai perempuan yang sudah Anda rendahkan dan sudah Anda permalukan di media sosial dengan fitnah-fitnah Anda yang tidak berdasar. Ya. Saya berikan ada kesempatan untuk meminta maaf. Dan jika tidak ada permintaan maaf dan Anda mencari gara-gara lagi, menebar fitnah lagi, saya akan melakukan tindakan hukum. Saya akan memberikan somasi peringatan buat Anda. Karena mulut Anda itu sudah jahat sekali. Mulut Anda suka menebar fitnah, mengarang-arang cerita.